Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan waktu orang Israel itu kekurangan air, dan Tuhan bilang kepada Musa, bicaralah kepada gunung itu, maka dari gunung itu akan keluar air. Dan gunung itu dikatakan batu karang, dan batu karang itu melambangkan Yesus. Sebenarnya apa yang kita katakan tentang Tuhan itu menjadi bagian kita. Ilustrasinya begini. Tuhan katakan bahwa Dia jadi kepala, kita menjadi tubuh. Identitas hidup kita itu, Ia kepala itu. Maka dikatakan kepala keluarga, kepala negara. Jadi identitas kita adalah di kepala itu, yaitu Yesus sendiri. Dan waktu dikatakan dalam buku Galatia bahwa kita telah mati, yang hidup hanya Kristus saja, yang perlu kita perkatakan hari-hari ini adalah Tuhan Yesus saja. Apa yang kita katakan tentang Dia itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu bicara tentang kasih Tuhan yang besar kepada kita, maka kasih itu akan mengalir melalui kita. Dan melalui kita orang-orang lain juga akan kita kasihi. Kalau kita selalu bicara tentang Tuhan, tentang pengampunannya, kita juga bisa mengampuni orang lain. Jadi hari ini, apapun kebutuhan kita, dapatkan dari Tuhan. Kita gak suka cita, kita katakan, Tuhanlah sukacitaku. Jadi, peperangan kita hari ini adalah apakah kita mendapatkan yang kita inginkan atau kebutuhan kita dari Tuhan atau dari tempat-tempat lain. Dan Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi hatinya menjauh dari Allah. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tandanya kita mengandalkan Tuhan adalah kita mengharapkan Dialah jawaban buat segala-galanya dalam kebutuhan kita. Sehingga hari ini, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, kita bicara kepada batu karang itu. Yaitu batu karang itu adalah Yesus sendiri. Pagi hari ini, mari katakan, Dialah sukacita kita, Dialah damai sejahtera kita, Dialah keuangan kita, Dialah kebahagiaan kita. Dan jangan mau berubah dari situ. Dunia akan mencoba menarik kita untuk tidak fokus memperkatakan Tuhan, memperkatakan orang lain, memperkatakan diri kita, memperkatakan sekitar kita. Mari kita kembali fokus, hanya memperkatakan Tuhan Yesus saja. Paulus pernah dilihatnya sebuah jemaat, dan jemaat ini banyak masalah di dalam. Dan Paulus katakan apa? Aku hanya mau menceritakan Yesus kepada kalian di tempat ini. Dia gak mau campuri, dia gak mau ceritain apa-apa. Karena bagi dia, Yesuslah menjadi obat buat segala hal yang terjadi di jemaat itu. Pagi hari ini, mari ambil sukacita kita dari Yesus. Mari ambil kebahagiaan kita dari Yesus. Mari ambil segala-galanya dari Yesus, karena Dialah identitas kita. Selamat pagi, Shalom. Dalam buku Yohanes dikatakan seperti ini, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ini membuat kita istirahat di dalam Tuhan. Jadi dalam Tuhan itu antara 0 atau 100%. Karena di luar Tuhan kita 0. Bersama Tuhan, kita bisa buat apa saja. Dikatakan, aku sanggup melakukan apa saja bersama dengan Kristus. Dan kita mungkin katakan, kalau begitu suka-suka kita dong. Nggak bisa, karena dalam buku Matius dikatakan, Tuhan sudah memasang kuk. Tuhan katakan, pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu apa? Kuk itu adalah, kalau ada contoh 2 lembu, maka ada pengikat mereka bersama, itu disebut kuk. Jadi lembu yang satu dan lembu yang kedua itu harus kemana-mana berjalan. Jadi waktu Tuhan pasang kuk kepada kita, contohnya kita satu lembu itu, satu lagi Tuhan Yesus.
Maka dikatakan ayat selanjutnya, belajarlah kepada aku karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan pasang kuk itu kenapa enak dan ringan? Karena membawa kuk itu bukan kita sendiri. Jadi sini kita, sini Tuhan. Waktu kita ke sini, Tuhan diam aja. Maka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi nggak bisa waktu Tuhan di sini diam, kita sini nggak bisa apa-apa kita. Maka belajarlah kepada aku, kata waktu kita belajar, Tuhan kesini kita ikut, Tuhan kesini kita ikut. Sehingga sebenarnya orang katakan, wah suka-suka, nggak bisa. Karena kita udah dikukkan Tuhan bersama dengan dia. Kita sudah sama-sama pikul beban itu bersama dengan dia. Tapi dia katakan apa? Beban yang kuberikan itu enak dan ringan. Tetapi dikatakan belajarlah kepada aku. Jadi hari ini kalau kita pengen lari sendiri ke sana kemari, Tuhan pegang satu lain, gak bisa kita kemana-mana. Karena itu jalan satu-satunya supaya enak dan ringan hidup kita, belajar kepada Tuhan. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Kalau di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa karena dia jauh lebih kuat dari kita. Kita tak bisa seret-seret Tuhan. Dia hanya kasih toleransi aja. Mungkin oke, sampai di sini boleh. Tapi sampai batas itu Tuhan balikkan lagi. Jadi waktu kita paham ini, kita tidak ada pilihan lain kecuali belajar kepada Tuhan. Karena kita tarik-tarik punku itu tak bisanya. Karena satu lagi Tuhan yang pegang. Karena itu menyerah saja kepada Tuhan. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar. Dan waktu kita belajar dari Tuhan dikatakan beban itu ringan dan enak. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita sama-sama belajar kepada Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Tiap hari Tuhan mengajari kita lewat orang lain, lewat peristiwa yang kita hadapi, lewat firman Tuhan, lewat keadaan sekitar kita. Tuhan ingin bicara sesuatu kepada kita. Jadi Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Dan waktu kita mau belajar mendengar Tuhan, maka kita melihat kuk itu menjadi ringan dan enak. Dan jiwa kita pun menjadi tenang. Mari semua kita sama-sama menikmati Tuhan. Karena kita tak bisa kemana-mana lagi karena sudah dipasangkan kuk. Tidak hanya kuk, dia buat alamatnya di hati kita. Jadi lebih baik kita menyerah kepada Tuhan. Kita serahkan segalanya kepada dia. Planning kita, cita-cita kita, masa depan kita, semua kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita belajar kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan.